Kasian, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Aku takut. Coba kita tenang dulu ya, coba kita tarik nafas. Berarti kamu kayak gini gara-gara efek banjir itu. Iya. Padahal banjir itu udah lebih dari 2 bulan dan kamu masih merasa takut setiap lihat hujan. Kayaknya kamu harus butuh penanganan yang lebih serius deh. Ini bukan hal yang bisa disepelein lagi. Nanti kita coba ke psikolog ya. Oke, boleh kamu ceritakan apa yang kamu rasakan sejak kejadian banjir pada waktu itu? Jadi saya tuh semenjak kejadian banjir waktu itu tuh saya sering ngerasa cemas, gelisah. Saya sering ngerasa sulit tidur, apalagi pas hujan turun. Tuh saya bisa ngerasa cemas, sesek, tremor karena ya keinget kejadian waktu itu. Oke, baik. Dari yang sudah kamu ceritakan ini, sepertinya gejala ini menuju atau mengarah ke arah PTSD, yaitu PTSD sendiri Post Traumatic Stress Disorder. Jadi menurut DSM-5 itu sendiri, PTSD ini terdapat diagnosis gejala-gejala trauma. Jadi berlangsungnya itu lebih dari 1 bulan. Ini kan udah kisaran 2 bulan ya, sudah kisaran 2 bulan berjalan dan ternyata masih mengganggu fungsi fungsi hidup gitu. Jadi ada distraksi-distraksi yang ini juga masih ngerasa ini ya, anxiety-nya kadang suka muncul kalau ada gejala-gejala itu. Oke, nah dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa korban bencana alam ini memiliki resiko PTSD yang tinggi. Jadi terutama jika nggak ada dukungan psikologis. Jadi kalau nggak ada dukungan psikologis dari awal, itu akan lebih rentan terkena PTSD ini sendiri kayak gitu. Oh, berarti saya nggak lebay ya? Oh tidak. Karena beberapa orang yang nggak ngerasain apa yang saya rasain, apa yang teman-teman saya dan keluarga saya rasain tuh, mereka tuh bilang kalau kita tuh lebay. Apalagi Pak, kalau kita dengar suara hujan tuh, kita kan bisa cemas kan, rasain cemas. Mereka tuh bilang kita lebay, padahal mereka nggak tahu seberapa takutnya kita waktu itu yang ngelihat air di mana-mana, terus yang bikin semuanya hancur, keluarga kita ada yang hilang, rumah-rumah kita kerendam semua. Itu tuh bikin kita takut. Oke, baik. Justru dengan adanya reaksi seperti itu menunjukkan bahwa reaksimu itu valid, mengarah ke arah PTSD itu tadi. Dan juga kamu kayaknya tadi sempat menyinggung masih ada beberapa keluarga gitu ya, masih tinggal di sana. Itu banyak kah? Iya, banyak. Di sana juga banyak keluarga kami yang hilang. Banyak juga keluarga kami yang masih belum ada pertolongan gitu. Jadi masih banyak yang kelaparan di sana. Oke, mungkin untuk trauma itu sebenarnya bukan tanda kita lemah gitu ya. Untuk trauma itu sendiri itu kan biasanya nanti akan memunculkan takut, gelisah, mimpi buruk, bencana alam. Maksudnya setelah terjadinya bencana alam itu merupakan respon yang wajar karena setiap orang kan punya batas kemampuan dirinya untuk menghadapi, apalagi kan itu bisa dibilang kita juga kaget karena kok tiba-tiba mengalami hal yang sedemikian rupa, padahal kita juga nggak menginginkan hal yang kayak gitu. Dan mungkin untuk PTSD ini nantinya bisa dipulihkan melalui tentunya dukungan keluarga dulu, tentunya dukungan keluarga, habis itu nanti ada dari sosial ataupun lingkungan gitu bisa. Nanti juga ada terapi dan juga nanti ada mungkin lebih ke arah psikoedukasi gitu. Jadi lebih ke arah pemahamannya yang diluruskan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, di sini nanti masih ada rekan-rekan saya yang nanti akan membantu menjelaskan terkait apa itu PTSD gitu. Jadi nanti ada di sini PTSD itu sendiri apa,
nanti, dan juga dikaitkan dengan teori psikologi. Teori psikologis itu menurut teori siapa yang bisa menjelaskan mengenai PTSD itu sendiri, dan juga ada DSM-5 yang nantinya akan menjelaskan apa itu kriteria-kriteria yang mengarah ke anak atau orang ini gitu bisa dikategorikan sebagai PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Oke, mungkin boleh langsung kita jabarkan aja ya Mbak ya untuk teorinya dulu, mungkin boleh. Oke, jadi surat yang itu boleh. Saya akan menjelaskan PTSD menurut Albert Bandura yang menjelaskan bagaimana manusia belajar bukan hanya dari pengalaman langsung, tapi juga melihat dan meniru dari orang lain. Nah, menurut Albert Bandura ada 4 proses penting. Nah, ini adalah proses di mana kita memperhatikan orang lain atau fokus pada sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, misalnya saat banjir terjadi, kita memperhatikan orang di sekitar kita bereaksi, seperti ada yang merasa cemas, panik, takut, dan juga ada yang merasa tenang, dan ada yang berusaha membantu. Terus, kenapa penting kita memperhatikan orang di sekitar kita? Karena akan mempengaruhi bagaimana kita merespon sesuatu yang terjadi. Terus yang kedua, retensi. Setelah kita memperhatikan yang terjadi, tentunya kita akan menyimpan di memori kita apa yang kita lihat itu. Nah, misalnya saat hujan deras, kita bisa mengingat bagaimana banjir itu terjadi. Terus yang ketiga, reproduksi, meniru atau melakukan. Nah, setelah kita mengingat, kita akan meniru atau melakukan apa yang sudah kita pelajari dari orang lain. Nah, misalnya kalau kita melihat orang panik saat banjir, tentunya kita pasti akan ikutan panik. Sebaliknya, kalau kita melihat orang tenang, pasti kita juga akan ikutan tenang. Nah, yang keempat, motivasi. Motivasi itu sendiri adalah alasan atau dorongan yang membuat kita mulai mau belajar dari apa yang terjadi. Kayak mencoba untuk menerima jika kita percaya bahwa dengan bersikap tenang kita bisa melewati masa sulit, maka kita akan termotivasi untuk mengubah perilaku kita. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian, untuk penjelasan dari teori Bandura itu sendiri, mengapa bisa PTSD itu dijelaskan dari teori ini. Mungkin dari pertama tadi ada atensi, yang kedua ada retensi, yang ketiga ada reproduksi, dan juga yang terakhir ada motivasi. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya juga yang psikologi klinis juga, nanti akan dijelaskan menurut kriteria DSM-5. Mungkin dari kriteria itu ada apa saja. Oke, boleh langsung saja Ibu. Oke, untuk menurut DSM-5 kriterianya itu ada 4. Yang pertama intrusi, terus penghindaran, terus ada perubahan negatif dari pikiran dan emosi, terus yang terakhir itu perubahan gairah. Intrusi itu tekanan psikologis karena selalu teringat dengan ingatan-ingatan traumatisnya. Itu kalau misal ke trigger, dia jadi teringat dengan ingatan traumatisnya, terus bisa sampai ke bawah ke dalam mimpi, begitu. Terus yang kedua itu ada penghindaran, yaitu dia selalu menghindari perasaan dan pikirannya. Kayak apa aja yang memicu itu dia hindarin, seperti tempat atau orang, itu dia menghindarinya. Terus yang selanjutnya itu ada perubahan negatif pikiran dan emosi. Itu dia jadi kayak selalu menyalahkan dirinya sendiri, terus jadi selalu merasa bersalah, terus merasa takut, merasa cemas, terus juga jadi marah gitu. Terus yang terakhir itu perubahan gairah. Orangnya tuh bisa jadi mudah marah, mudah takut, terus sulit tidur, konsentrasinya itu menurun, terus juga dia gampang banget jadi kaget, terus
hiper waspada atau dia selalu waspada gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini ya mungkin dari DSM 5 udah dijelaskan dari kriterianya gitu, ada apa aja. Lalu tadi menurut teori psikologi sendiri itu juga bisa dijelaskan ternyata melalui teori Bandura. Kenapa sih bisa kok orang itu PTSD gitu, dari awalnya itu nanti gimana dan mungkin nantinya karena di sini juga saya melihat Bapak dan Ibu sekalian turut prihatin juga atas mungkin musibah yang tidak diinginkan ini, tapi juga ternyata berdampak kepada kondisi psikologis setiap individu. Untuk nantinya, untuk intervensi ataupun penanganan lebih lanjutnya, mungkin bisa digunakan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nanti mungkin lebih ke psikologis juga, nanti bisa datang ke psikologis untuk membantu melawan rasa ketakutan ataupun trauma yang dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan juga nanti mungkin bisa ditambahkan dengan farmakoterapi, yaitu mungkin dengan obat-obatan. Mungkin di sini kan juga kita posisinya sama-sama mungkin masih dalam keadaan yang sama, masih dalam keadaan yang takut, yang ini itu, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa kita sebenarnya setiap manusia itu punya potensi untuk berkembang pada dirinya masing-masing, dan juga setiap kita itu bisa sehat kembali atau pulih kembali dari adanya tekanan-tekanan yang dialami oleh individu-individu itu. Dan juga jangan merasa sendiri bahwa di sini kita juga bisa membersamai Bapak dan Ibu sekalian jika nantinya mungkin di kemudian hari akan membutuhkan pertolongan yang lebih lanjut dari akibat bencana ini, bisa langsung mencari tenaga psikologis yang terdekat gitu. Mungkin cukup sekian Bapak dan Ibu dari psikoedukasi pada siang hari ini.